Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang dikenal sebagai lumbung pangan nasional. Tidak hanya produksi padinya yang melimpah, Provinsi Jawa Tengah juga kaya akan sumber daya pangan lokal, seperti mokaf sebagai substitusi makanan pokok. Pangan merupakan salah satu aspek terpenting dalam keberlangsungan hidup manusia. Pemenuhan kebutuhan pangan adalah mutlak karena merupakan dasar hajat hidup masyarakat dan menjadi prioritas utama dalam pembangunan negara. Untuk mengatasi ancaman krisis pangan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bekerja keras menjaga ketahanan pangan bagi 37 juta warganya. Hari ini kita pamerkan pangan lokal dengan satu harapan masyarakat akan makin paham bahwa kita kaya, kita bisa melakukan. Pangan lokal ternyata cukup bisa kita pakai sebagai bahan untuk bisa membantu mereka. Sehingga kalau hari ini kita menyiapkan di tahun-tahun ke depan potensi kerawanan pangan terjadi, maka gerakannya mulai hari ini. Bapak Gubernur amat sangat mendukung sekali pengembangan pangan strategis selain pangan-pangan tadi yang sudah biasa kita makan. Salah satunya yaitu mokaf. Jadi kalau ada pengembangan mokaf di mana itu Pak Gubernur sangat antusias sekali. Dan dia juga ikut istilahnya kayak memasarkan bahwa ini sebagai alternatif pangan kita yang bergizi tinggi. Mokaf adalah produk tepung dari singkong yang sudah termodifikasi sehingga dapat digunakan sebagai bahan baku berbagai produk pangan. Total produksi mokaf yang ada di Jawa Tengah, data tahun 2022 itu sebesar 1,7 juta kilogram. Kegiatan kita memang dari hulu dan hilir, antara lain penguatan UMK, jadi stimulan alat, peralatan produksi, packaging, dan marketing. Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah, kita biasa mengukur dengan namanya indeks ketahanan pangan. Di mana Jawa Tengah itu nomor 2 di Indonesia indeks ketahanan pangannya. Termasuk kelompok 6 yang kerentanannya itu rendah, berarti memiliki ketahanan pangan yang sangat baik. Di Desa Karanggeneng, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, terdapat produk mie yang berasal dari olahan tepung mokaf sebagai pengganti tepung terigu. Boyolali kan kaya akan sumber daya alam singkongnya, sehingga harganya saat itu sangat-sangat rendah sekali. 1 kilo hanya Rp500. Itulah latar belakangnya kenapa saya harus mulai mencari inovasi-inovasi singkong supaya petani juga sejahtera, pelaku-pelaku usaha juga sejahtera. Untuk sejarah sampai terciptanya mie mokaf kaya akan beta-karotin, itu pada tahun 2017 setelah mengadakan seminar nasional tentang singkong itu, dari situ kami melakukan pembuatan formulasi. Itu memakan waktu hampir 2 tahun. Ketika belum menemukan formulasi yang tepat, kami ulang kembali. Dan alhamdulillah dari pengulangan-pengulangan hampir 150 kali, kita menemukan 2 formulasi yang tepat. Saat itu ada kegiatan Hari Pangan Sedunia tingkat Jawa Tengah yang diadakan di Asrama Haji Donohudan Boyolali. Alhamdulillah saya sangat bangga sekali tentunya ya, karena produk kami yang dari daerah bisa diicipi oleh orang nomor 1 di Jawa Tengah, dan beliau alhamdulillahnya juga sangat menyukai dan memberikan semangat kepada kami dan tentunya memberikan motivasi kepada banyak orang bahwa inilah jenis makanan sehat. Tadi inovasi-inovasi masakannya menurut saya luar biasa. Umpama membuat spaghetti dari mokaf. Di tangan chef yang bagus, yang hebat, rasanya persis. Ya, mendekatilah 90% begitu ya. Si
ekonomi alhamdulillah sangat terbantu sekali untuk ekonomi keluarga kami karena kami harus membiayai 6 orang anak sehingga alhamdulillah semuanya sudah sejahtera, mereka kuliah sedikit banyak adalah didanai oleh Singkong. Jadi mereka itu kategori anak Singkong. Mas, tolong engkau kirim link ini ke Mbak Devi Catering sama Teduka Jaya Tuku. Untuk saat ini memang benar bahwa krisis pangan itu sudah mulai melanda dunia. Tetapi alhamdulillah dengan adanya singkong yang bisa diolah menjadi beberapa olahan pangan termasuk mokaf. Sebenarnya mokaf itu kan produk intermediate, produk perantara. Dari produk antara ini bisa diolah menjadi aneka pangan yang bergizi sehingga nanti akan mengurangi ketergantungan kita terhadap produk-produk impor. Sehingga kalau kita sudah menetapkan menjadi kedaulatan pangan, kita seperti mulai dari diri sendiri bahwa saya berdaulat dengan pangan, saya berusaha untuk menghindari mengkonsumsi pangan yang bukan asli dari Indonesia. Keberhasilan Ibu Hans dalam membuat inovasi tepung mokaf menjadi mie yang kaya akan gizi memberikan dampak positif bagi masyarakat di sekitar Boyolali. Sebelum saya bekerja sama Bu Eni itu saya bekerja serabutan kesehariannya. Terus hasilnya juga nggak menentu. Tapi setelah gabung sama Bu Eni, setiap produksi setiap bulannya saya ada pemasukan yang relatif lumayan. Yo, Pak Marno, petani sampun gang 11 tahun. Susahipun riyen niku kula dadi petani niku bakul dagang rugi. Hargine riyen anu Mas. Riyen niku namung 600. Hargine singkong saya sakniki Mas. Niki 3.000 per kilo. Sajake nek le bonjat niku namung anu Pak Mel niku setor bongeten niku ngolah enten mriko diproduksi bonjat niku to Mas. Namun nyatane kan ngira nemen dadi bonjat niku. Niku lho mboten matur dorong ya Mas. Niki kula jeneng mboten numukno panjenengan. Kenging kula damel lumrah. Alih ninak-ninak. Nuwun kagem Bonjat, Mas Mul, Pak Bupati, Pak Gubernur ingkang saged nyaranani dumateng ladang kula. Harga singkong sudah mulai harga stabil. Lewat program ketahanan pangan Gubernur Jawa Tengah, produk mie mokaf Ibu Hans yang mengandung banyak manfaat itu pun menuai respon positif di halayak. Bahkan, produknya disajikan di menu salah satu kafe di Salatiga. Untuk singkong keju D9 sendiri itu berdiri dari tahun 2009 dan untuk kafe singkongnya ini udah ada dari tahun 2018. Kenapa namanya singkong? Karena emang bahan baku kita semua dari singkong dan emang pengen mengangkat produk berbahan dasar dari singkong. Kalau untuk menu tentu saja semua ini berbahan dasar dari singkong. Kita menu best sellernya ada mie singkong. Salah satunya dari miliknya Bu Hen ini. Tapi jika di milik dari Bu Hen itu 100% gluten free dari singkong. Saya datang ke Cafe Telur D9 ini sering sih Mas. Apalagi untuk beli-beli jajanan-jajanan buat oleh-oleh. Biasanya ya sambil makan-makan juga gitu. Macam-macam sih Mas di sini. Tapi terutama ya di sini paling enak kalau menurut saya ya. Mie telur ini yang enak sih Mas. Teksturnya tuh lembut gitu. Terus apalagi ini cocok buat mungkin diet-diet gitu Mas. Ini kan gluten free gitu. Jadi ya enak lah. Tak hanya Boyolali, produk olahan mokaf juga terdapat di daerah lainnya, seperti Kabupaten Kebumen. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga mensupport penggiat pangan alternatif. Perkenalkan, nama saya Ibu Sri Handayani, panggilan saya Sri, umur saya 40 tahun, saya berasal dari Kebumen,
produksi saya atau owner dari tepung mukaf Cahaya dan Tiwul Instan Cahaya. Dulu saya dan kawan-kawan dari kelompok Serbumi itu adalah ibu-ibu dari mantan TKI. Kenapa saya menjadi TKI? Itu alasannya satu adalah perekonomian keluarga. Waktu itu pekerjaan sangat sulit ya, pendapatan juga sangat sedikit. Akhirnya saya berinisiatif ingin membantu keluarga. Pengalaman pahitnya di luar negeri itu ya kalau diingat ya memang sakit ya. Sampai saat itu saya mendengar keluarga saya ada yang sakit, orang tua saya. Akhirnya saya kebingungan, jadi saya tidak bisa berkutik ya, hanya fokus mencari biaya saja. Orang tua saya meninggal, saya dikabari saya hanya bisa pasrah karena saya tidak bisa pulang di rumah sebagai ibu rumah tangga. Agar kita tidak keluar negeri, akhirnya dari desa kita dikasih pelatihan atau bekal dari pelatihan pembuatan tepung mukaf. Kita dikasih pelatihan pembuatan tiwul yang beraneka rasa. Kita setelah dikasih pelatihan, saya akhirnya mengembangkan tepung mukaf dan beberapa teman saya juga. Tahun 2016 itu bantuan kita turun senilai 50 juta, tapi berupa alat bantuan. Uang 50 juta itu harus cukup untuk alat pembuatan tepung mukaf sama alat pembuatan tiwul. Program Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ini nyatanya memiliki kebermanfaatan dari berbagai sisi. Tak hanya menjaga stabilitas ketahanan pangan, namun juga mendongkrak perekonomian warga. Kini, produk tiwul instan Ibu Sri pun telah disajikan di pusat oleh-oleh yang ada di Kebumen. Untuk penjualannya kita menggunakan offline maupun online. Nah, offline-nya kita masuk di toko-toko oleh-oleh di Kebumen, terus ada juga di supermarket, di beberapa tempat seperti Galeri Plut Kebumen. Nah, yang di sosial media kita biasa menggunakan Facebook, IG, terus kayak marketplace itu di Shopee, Tokopedia. Banyak sekali peminatnya. Saya sendiri sampai tidak menyangka dari 40 bungkus, 50 bungkus, bulan 6 sampai 400 bungkus. Penjualan sampai drastis, benar-benar luar biasa itu. Dari bulan ke bulan terus meningkat. Saya sudah mengonsumsi tiwul instan ini selama 3 tahun. Alhamdulillah anak-anak dan suami itu sangat menyukai tiwul instan ini karena rasanya memang enak. Favorit keluarga saya itu rasa yang ubi ungu karena mempunyai cita rasa khas tersendiri kalau yang rasa ubi ungu. Saya sangat support sekali, jadi ini sangat membantu perekonomian bagi keluarga-keluarga ex-buruh migran. Jadi mereka jadi punya penghasilan karena sudah pulang ke negara Indonesia. Jadi mereka memberdayakan pangan lokal. Kebetulan di desa kami itu penghasil singkong, jadi bisa dimanfaatkan sebagai sumber makanan pengganti dari nasi. Tidak hanya menjadi substitusi makanan pokok dan menjaga kestabilan ketahanan pangan di Jawa Tengah, kekayaan sumber daya pangan lokal yang ada di Jawa Tengah juga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di Jawa Tengah. Cintai pangan lokal, pangan kuat, Indonesia berdaulat. Terima kasih kepada Pak Ganjar beserta jajarannya yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengedukasi kepada masyarakat. Saya berharap masih ada dukungan-dukungan lain untuk pelaku-pelaku olahan pangan yang berbasis mukaf, karena mukaf itu adalah makanan sehat, enak, dan bermanfaat untuk banyak orang. I love pangan lokal. Terima kasih pada Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo yang sudah banyak mendukung program-program kelompok Serbumi, juga banyak membantu mempromosikan tiwul Cahaya
produk unggulan Tanggulangin dan Kebumen. Pangan lokal is the best. Terima kasih Pak Gubernur, perekonomian saya juga nambah baik. Ganjar Pranowo, semoga Tepung Mokaf itu selalu sukses. Terima kasih Pak Ganjar.